Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kaidah imla. Pada pertemuan yang keenam ini kita masuk pembahasan tentang hamzah yang ada di tengah kata atau hamzah mutawassithah yang ditulis pada huruf wawu. Yang sebelumnya sudah disampaikan yaitu hamzah mutawassithah yang ditulis pada huruf alif. Ya, yang kedua B yaitu yang ditulis pada huruf wawu. Maka diterangkan di sini bahwa hamzah yang di tengah kata ditulis di atas huruf wawu itu apabila pertama hamzahnya itu di fathah atau hamzahnya itu disukun dan hamzahnya itu terletak setelah huruf yang di dhammah. Ya, hamzahnya di fathah atau disukun dan terletak setelah huruf yang berdhammah maka ditulis di atas wawu. Contoh yang di fathah muallifun. Ya, maka ini hamzahnya ditulis di atas wawu karena dia berfathah sebelumnya huruf yang berdhammah. Karena sebagaimana kita tahu fathah dengan dhammah itu kuat dhammah sehingga ditulis di atas wawu. Dan yang hamzahnya disukun contoh lu'lu'un. Lu ini kan hamzahnya sukun ya dan sebelumnya huruf yang berdhammah. Sukun dengan dhammah jelas kuat dhammah maka ditulis di atas wawu. Adapun yang ini yang kun belakang ini adalah penulisan hamzah mutatarrifah atau hamzah yang ada di akhir kata. Dia juga ditulis di atas wawu karena sebelumnya huruf yang berdhammah. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu hamzahnya di dhammah dan dia terletak sesudah dhammah atau fathah atau sukun. Maka hamzah yang seperti itu ditulis di atas wawu. Ya, contoh hamzah yang di dhammah yang sebelumnya huruf yang berdhammah atau terletak setelah huruf yang berdhammah yaitu sukunun. Hamzahnya dhammah, sebelumnya dhammah ditulis di atas wawu. Kemudian yang sebelumnya atau dia terletak sesudah huruf yang berfathah, misal ya ummu. Ya hamzahnya dhammah, sebelumnya fathah, maka ditulis di atas wawu. Karena dhammah dengan fathah kuat dhammah sehingga ditulis di atas huruf wawu ya ummu. Kemudian dan yang hamzahnya itu dhammah sebelumnya huruf yang bersukun. Dia juga ditulis di atas wawu. Contoh mar'usun ini ya. Mar'usun hamzahnya dhammah sebelumnya huruf yang bersukun maka hamzahnya ditulis di atas huruf wawu. Ya. Kemudian di sini dilampirkan ya sebagian ulama menuliskan hamzah secara sendirian pada kata seperti mar'usun ketika hamzahnya itu dhammah sebelumnya sukun. Ya, ya kalau tadi mar'usun yang di sini mar'usun ditulis di atas wawu. Ya, tapi ada sebagian ulama yang menuliskan ketika seperti itu dia hamzahnya ditulis secara sendirian, tidak di atas wawu. Kita lihat penjelasannya. Dalam penulisan hamzah di atas wawu, terkadang ada pertemuan dua wawu. Contoh tadi sukunun dan contoh mar'usun. Itu kan ada wawu dan wawu ya. Maka dalam kondisi ini ada tiga pendapat dalam penulisannya atau ada tiga pendapat tentang tata cara menulisnya. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Abu Hayyan, yaitu dua wawu tersebut tetap ditulis
pendapat inilah yang dipilih oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, beliau memilih pendapat yang pertama, yaitu wawunya tetap ditulis. Ya. Pendapat kedua, yaitu pendapat yang masyhur berdasarkan hasil daurah ke-46 ya Majma'al Lughah Al-Arabiyyah pada tahun 1980 adalah wawu pertama dibuang. Ini pendapat kedua. Alasannya apa? Alasannya yaitu untuk meringankan penulisan dan karena lebih sering digunakan. Sehingga ketika menulis ru'usun, hamzahnya sendirian, bukan ditulis di atas wawu. Dan ro'ufun juga seperti itu. Hamzahnya ditulis sendirian. Kemudian apabila huruf sebelum dan sesudah hamzah bisa disambung, maka hamzahnya ditulis di atas nabroh atau ya. Ini contoh menulis su'unun, yaitu tulisannya di atas nabroh. Dan mas'ulun, ya ditulis di atas nabroh. Kenapa? Karena huruf sebelum ataupun sudah hamzah bisa disambung. Sin itu kan bisa disambung ya. Wawu bisa disambung, maka ditulis di atas nabroh. Su'unun ataupun mas'ulun. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, hamzah ditulis di atas wawu kedua setelah wawu pertama dibuang. Ya, langsung tulisan ru'usun seperti itu. Ya, dia ditulis di atas wawu yang kedua setelah wawu yang pertama dibuang. Ini 3 pendapat dan yang dipilih oleh penulis kitab ini adalah pendapat yang pertama, yaitu menulis semacam su'un dan mar'us itu tetap ditulis wawunya ya, 2 wawunya tetap ditulis dua-duanya ya. Sehingga ketika kita menjumpai ya sedikit perbedaan dalam masalah ini, maka kita berlapang dada saja, tidak perlu oh ini yang benar ini yang salah ya, tapi silahkan ya kita menulis sesuai kaidah yang ada dan sesuai apa yang kita yakini ya. Dan dari sisi kekuatan huruf ya, maka ditulis di atas wawu, wawunya dua-duanya ditulis, itu yang sesuai dengan hukum kekuatan harokat ya, kekuatan harokat. Karena hamzahnya dhamma, sebelumnya dhamma, maka ditulis di atas wawu kan itu ya. Kalau yang mar'usun hamzahnya dhamma, sebelumnya sukun, maka ditulis di atas wawu. Meskipun demikian, ketika ada yang mengambil pendapat kedua dan ketiga, maka itu pilihan dari masing-masingnya dan tidak masalah insya Allah. Ini termasuk perselisihan pendapat yang bisa ditolerir ya. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan pembahasan kaidah imla pertemuan yang ke-6, yaitu cara menulis hamzah yang ada di tengah kata yang ditulis di atas wawu. Kita lanjutkan kepada kaidah dasar tentang khot ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pembahasan huruf jim. Tentunya jim, ha, dan kho itu sama ya. Anda silakan nanti disempurnakan ya dalam mengerjakannya sekaligus 3 huruf jim, ha, dan kho. Bedanya kan cuma di titiknya saja ya. Adapun cara apa? Menulisnya sama. Ya. Huruf jim, ha, dan kho itu kaidahnya dia ditulis dengan 2 tarikan garis. Ini kan ada angka 1, angka 2 ya. 1 tarikan membentuk kepala huruf. Ini kepala huruf yang ini. Yang atas ini namanya kepala huruf. Dia seperti alis mata ya, katakanlah seperti alis mata ya, gambar alis ini ya. Itu kepala hurufnya. Tarikan yang kedua yaitu 1 tarikan lagi membentuk badan huruf. Ini badan huruf namanya. Jadi ini gambarannya kepala huruf, ini gambarannya badan huruf. Ya, ini tarikan yang kedua. Yaitu lengkung setengah lingkaran. Ya.
melengkung ya, melengkung seperti setengah lingkaran. Kemudian pertemuan kepala dan badan huruf itu menghasilkan sudut lengket sepanjang separuh atau setengah kepala. Maksudnya pertemuan ini kan kepala dengan badan, ini membentuk sudut yang lengket. Ya, jadi ininya di sini ya, di pertengahannya ya, setengah badan atau setengah dari kepala. Jadi di sini, pertemuannya di sini. Ini namanya membentuk sudut lengket. Ya, jadi bukan dari sini langsung ke sini ya, tanpa ada sudut lengketnya, bukan. Ya, tapi seperti ini, yaitu sepanjang separuh kepala. Kepala ditulis sedikit lengkung menyerupai alis mata. Jadi bukan garis lurus gitu ya, bukan ya. Bukan seperti garis panahnya ini, bukan. Tapi ini seperti ini. Ya, sedikit lengkung menyerupai alis mata. Sedikit ya, bukan sangat lengkung, tapi sedikit melengkung ini. Kemudian badan huruf ditulis membentuk setengah lingkaran. Ini badannya membentuk setengah lingkaran. Ya, tadi sudah disinggung ya, membentuk setengah lingkaran. Dan ujung kepala sebelah kiri, ini ujung kepala sebelah kiri kan ya, segaris dengan punggung badan huruf. Ya, ini segaris. Ini segaris ya. Artinya sejajar di sini ya, sejajar segaris. Sedangkan ekor huruf ditulis mengarah lurus ke arah kanan. Ya, ditulis mengarah lurus seperti ini ke arah kanan. Jadi ekornya seperti ini. Nah, lurus, bukan nekuk ke atas ya, bukan ya, tapi lurus ke arah kanan. Kemudian ujung ekor sedikit lebih panjang dari ujung kepala bagian kanan. Nah, ini kita lihat, ini kan kepala bagian kanan. Kalau dia tarik garis lurus kan ketemunya di sini. Ini berarti agak lebih panjang sedikit. Bukan sejajar dengan kepala bagian kanan, tapi agak lebih panjang. Kemudian kepala huruf di atas garis buku, ya, kepala huruf di atas garis buku, dan badan huruf di bawah garis buku. Ya, kepala huruf di atas garis buku. Ini garis buku ini, nah di atasnya. Bukan pas di garis buku, tapi di atasnya. Ini gambarannya, ini garis ya, seperti ini. Ya, nanti caranya seperti ini. Sedangkan badan huruf di bawah garis buku. Jadi bukan seluruhnya di atasnya atau seluruhnya di bawahnya, tapi seperti ini. Ada yang di atasnya seperti ini, dan ada yang di bawahnya. Yang kepala itu di atas garis buku, badan huruf di bawah garis buku. Dan di antara kesalahan penulisan huruf jim, ha, dan kho yang sering terjadi ya, kepala huruf itu ditulis lurus. Ini harusnya kan seperti ini ya, agak melengkung, tapi ada yang ditulis lurus ya, gimana caranya? Ya di sini nggak bisa mencontohkan ya. Ditulis lurus, ya ditulis seperti gambarannya mungkin ya. Nah, ditulis ya, ditulis lurus ya, lurus tanpa ada lengkukan sedikit pun misal. Ya, gambarannya ya lurus kayak gini, ini lurus kayak ini, kesalahan ya. Yang betul adalah apa? Agak melengkung sedikit, nah, seperti ini, seperti alis gitu. Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga, sudutnya itu tidak lengket. Ya, jadi dari sini langsung ke sini nih, turun, langsung turun. Ya, bukan di sini pertemuannya, tapi langsung di sini. Ini namanya tidak lengket. Itu juga kesalahan. Kemudian yang sering terjadi juga, badan huruf terlalu pipih, tidak membulat setengah lingkaran. Nah, harusnya kan seperti ini, membulat setengah lingkaran ya. Ada yang dari sini langsung tidak membulat, tapi turun ke bawah, ke sini. Turun ke bawah, baru ke sini. Ini juga kesalahan ya. Termasuk kesalahan ujung ekornya malah menghadapnya ke atas. Harusnya kan lurus ke arah kanan sana ya. Ada yang mungkin nulisnya ujungnya dinaikkan ke atas, seperti ini ya. Ya, dinaikkan ke atas.
Itulah prinsip-prinsip ya berkaitan dengan cara menulis huruf jim, ha, dan kho itu sama. Ya, sehingga latihannya silakan dikerjakan tiga-tiganya ya. Jim, ha, dan kho. Ya, di sini sudah diberikan caranya ya. Tinggal melengkapi apa namanya ini titik-titik yang ada. Ya, ini tentang jimnya. Ada yang pertama yang atas, kemudian yang kedua melengkapi bagian bawah. Ya, kemudian nanti akhirnya yaitu mencoba menulis sendiri tanpa dipandu dengan titik-titik yang ada. Ya, sekaligus 3 huruf ya, jim, ha, kho, karena semuanya sama, bedanya hanya pada titiknya saja. Nah, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.